Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Jamaah subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ada 5 nasihat sebelum melakukan maksiat dari salah seorang salaf yang hidup pada abad ke-7 Hijriah. Beliau bernama Abu Ishaq, nama aslinya Ibrahim ibn Adam rahimullah. Salah seorang ulama Ahlus Sunnah yang terkenal kezuhudannya. Beliau berasal dari keluarga yang terpandang dan kaya raya. Imam Ahmad rahimullah pernah ditanya, bisakah orang yang memiliki ribuan dinar itu dikatakan zuhud? Beliau berkata, bisa, yaitu ketika ia tidak tertipu dengan harta yang miliki dan tidak bersedih ketika diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang miskin tidak dikatakan zuhud ketika tamak. Oleh karena salah seorang salaf pernah melihat di siang hari pada bulan suci Ramadan ada yang bekerja sebagai pemungut sampah dan dia tidak berpuasa, dan beliau kemudian menangis. Ketika ditanya, beliau berkata, orang yang paling celaka adalah orang yang celaka di dunianya dan celaka juga akhiratnya. Sudah terhinakan di dunia ini, juga tidak mengenal Tuhannya. Biar kita miskin, yang penting mengenal Allah dan rajin beribadah, dan biar kaya, yang penting taat. Karena ketakwaanlah yang menjadikan kita mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika ada seorang pemuda yang datang kepada Ibrahim ibn Adam rahimullah. Pemuda ini curhat. Pemuda ini berkata, ya Syekh, sesungguhnya jiwaku nafsu amarah yang memerintahkan kepada keburukan, mendorongku untuk melakukan kemaksiat. Tolong berikan kepadaku nasihat yang mudah-mudahan nasihat itu akan bisa menahan diri untuk terjatuh dalam kemaksiatan. Ibrahim ibn Adam rahimullah berkata, jika jiwa mengajak untuk bermaksiat kepada Allah, maka silahkan, tidak mengapa, tetapi ada 5 syarat. Pemuda ini kemudian berkata, coba sampaikan. Ibrahim bin Adam rahimahullah berkata, nasihat yang pertama, jika engkau ingin bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lakukanlah di tempat yang kau tidak dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan diri kita, apa yang kita sembunyikan dalam hati kita diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubdu ya'lamullah. Jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu melahirkannya, pasti Allah mengetahui. Wa ya'lam ma bis samawati wa ma fil ard. Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jamaah subhanahu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim bin Adam rahimahullah berkata, jika demikian engkau tidak malu kepada Allah, sedangkan Allah melihatmu. Pemuda ini kemudian terdiam dan berkata, tambahkan nasihatmu kepada aku. Nasihat kedua oleh Ibrahim ibn Adam rahimahullah, jika mampu bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jangan engkau bermaksiat di bumi Allah. Lelaki itu kemudian berkata, jika begitu kemana saya akan pergi?
di mana semua yang ada di bumi ini ada, yang di langit adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim ibn Rahimahullah berkata, jika demikian engkau tidak malu bermaksiat kepada Allah, sedangkan engkau tinggal di buminya Allah Subhanahu wa taala. Rumah yang kita miliki merupakan pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jiwa kita bukan milik kita, akan tetapi milik Allah. Ketahuilah, ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita bermaksiat pada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pemuda ini kemudian berkata, tambahkanlah nasihatmu kepadaku. Nasihat yang ketiga oleh Ibrahim ibn Adham rahimahullah mengatakan, jika engkau hendak bermaksiat kepada Allah, silakan, tetapi jangan engkau makan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabin mubin. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata Al-Lauh Mahfuz. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua rezeki kita telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jangan takut banyak anak, karena tetapi setiap anak yang lahir rezekinya sudah ditentukan, bahkan bertambah. Oleh karenanya perkataan orang tua kita dahulu yang mengatakan banyak anak banyak rezeki itu benar. Pemuda ini kemudian berkata, bagaimana saya bisa hidup kalau begitu? Di mana semua nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala? Ibrahim ibn Adham rahimahullah berkata, jika demikian, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepada Allah? Dialah Allah yang memberikan kepadamu makan, memberikan kepadamu minum, dan yang menjaga rezekimu. Pemuda ini kemudian mengatakan, coba tambahkan bagi nasihatmu kepada aku. Ibrahim ibn Adham rahimahullah, nasihat yang keempat, jika engkau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian datang seorang malaikat maut hendak mencabut nyawamu, bisakah engkau mengatakan, mohon maaf, saya belum mau mati? Pemuda ini kemudian mengatakan, subhanallah, saya tidak mampu mengatakannya. Andaikan kematian itu bisa ditolak dengan kekayaan, maka niscaya tidak akan ada orang kaya yang mati. Andaikan malaikat maut itu bisa dijaga oleh para penjaga, maka tidak ada pejabat dan pengusaha yang mati. Salah seorang soleh ketika hilang jabatannya, ia kemudian berkata, ya Allah, jika engkau mencabut pangkat dan jabatan itu dariku, jangan engkau mencabut dariku rahmatmu ya Allah. Kemudian Ibrahim bin Adham rahimullah berkata, subhanallah, engkau mampu bermaksiat dan tidak mampu bersembunyi dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian engkau tinggal di buminya Allah, kemudian engkau mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian engkau tidak mampu menolak datangnya malaikat maut, kemudian engkau hendak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya pemuda ini kemudian berkata, tolong sampaikan nasihat Anda yang terakhir. Ibrahim ibn Adham rahimahullah berkata pesan yang terakhir, kemudian berkata, silakan engkau bermaksiat, tapi nanti di hari kiamat ketika malaikat hendak menyeretmu dan memasukkanmu ke dalam neraka, bisakah engkau mengatakan, saya tidak mau masuk neraka, saya mau masuk surga? Akhirnya pemuda ini mengatakan, saya tidak mampu. Ibrahim ibn Adham rahimahullah mengatakan, subhanallah, engkau tidak mampu bersembunyi dari pandangan Allah, engkau tidak di buminya Allah, engkau makan rezekinya Allah, engkau tidak mampu menolak datangnya malaikat maut, dan engkau tidak mampu menolak dirimu ketika diseret ke dalam neraka, kemudian engkau hendak bermaksiat kepada Allah. Akhirnya pemuda ini mengatakan, astagfirullahalazim, dia beristighfar dan bertobat. Akhirnya kemudian tidak jadi melakukan bermaksiatan tersebut. Jadikan nasihat ini untuk kita semua. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fa aina tazhabun, dimanapun kita pergi,
pasti akan Allah memanggil kita. Allah semua tahu apa yang kita lakukan selama hidup kita. Kita hanya diberi waktu yang singkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada di antara kita yang rajin bermaksiat dan rezekinya lancar, kemudian dia mengatakan, "Saya rajin bermaksiat dan rezekiku juga lancar." Ini dinamakan dengan istiraj. Terkadang Allah memberikan kezaliman kepada orang yang berbuat zalim, namun jika Allah telah mengambilnya, maka dia akan ada yang menyelamatkannya. Kita akan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga nasihat Ibrahim bin Adam rahimahullah ini bisa kita jadikan pelajaran dan semakin membuat diri kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu bertakarrub diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang kami bisa sampaikan, syukran katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.